Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dok. Selamat pagi dokter Untung. Selamat pagi dokter Indra. Dan selamat pagi rekan-rekan dan kakak-kakak sejawat residen. Kenalkan saya Ragil Unggul Prakoso, residen urologi semester 3. Ini akan mempresentasikan chapter 92 dari Campbell Reading tentang evaluasi dan manajemen medis dari batu. Oke. Next. Oke, pertama untuk introduksinya. Secara epidemiologi, prevalensi dari batu pada saluran kemih ini semakin meningkat. Jika di dalam rasio dari 1 sampai 11 orang, satunya itu adalah yang terkena batu, dan ada kemungkinan menjadi 2 kali lipat jika mengalami itu 15 tahun lebih cepat dari usia sebelumnya. Kemudian untuk distribusi gen antara wanita dan laki-laki, malah cenderung lebih banyak wanita. Ada peningkatan pada wanita terjadinya pembentukan batu. Hal ini juga karena dipengaruhi dari diet dan yang di dunia keindustrian. Morbiditas dari batu saluran kemih sendiri yang paling sering berpengaruh ke pasien adalah mengenai akutnya. Kepada pasien atas nama Aidil Akbar Nur Salam, biar ke saya pilih. Kemudian keperluan untuk harus ke IGD, kemudian adanya gangguan pada pekerjaan, dan hingga sampai perlu operasi. Kemudian ada kemungkinan terjadinya rekurensi pada batu ini yang menyebabkan efek jangka panjang pada penyakit batu. Assalamualaikum dok. Untuk pasien-pasien yang pertama kali mengalami batu, ada sekitar persentase 50% akan terjadi rekurensi dalam 10 tahun. Dan untuk prediksi apakah akan terjadi rekurensi pada batu, misalnya pada usia yang lebih muda, laki-laki, adanya riwayat pada keluarga, atau adanya riwayat sebelumnya, batu-batu yang tidak obstruksi, kemudian adanya gejala, dan adanya batu yang komposisinya dari asam urat. Next. Untuk evaluasinya dari batu, pertama gold standard kita ketahui adalah CT scan non kontras. Ini dengan sensitivitas 97%. CT scan ini juga bisa memperkirakan dari komposisi batunya. Misalnya pada batu asam urat, di mana pada plain ronsen dia tidak akan terlihat karena radiolucent, tapi dia akan terlihat di CT scan. Sedangkan asam urat juga memiliki Hounsfield unit yang lebih rendah dibandingkan batu-batu lain. Kemudian pada perkembangan teknologi, sekarang ada dual energy CT yang bisa lebih baik mengetahui komposisi dari batu. Next. Kerugian dari non-kontras CT scan ini adalah mahal, kemudian tidak tersedia di semua bagian, tidak semua daerah. Kemudian ada beberapa jenis batu yang tidak terlihat, seperti batu yang terbentuk dari matriks bakteri atau dari yang dipicu oleh matriks obat-obatan. Kemudian kerugian lain adalah tiap kali CT scan dilakukan, radiasinya adalah 10 mili SP. Sedangkan dari Komisi Proteksi Radiologi, setahun batasnya adalah 50 MSP. Kemudian juga karena ini adalah kemungkinan rekurensi, kemungkinan juga radiasinya ini akan lebih banyak lagi dan menyebabkan efek yang lebih buruk. Next. Kemudian berikutnya adalah kidney ureter bladder atau plain ronsen of abdominal, kemudian intravenous velography. Ketika hanya QUB, sensitivitasnya 57% dan spesifitas 76%.
Kelemahannya dari ini adalah kita tidak bisa memvisualisasi semua jenis, terutama yang radiolucent tadi. Kemudian ada juga kemungkinan tertutup oleh bayangan dari gas pada intestin atau bayangan dari tulang, sehingga mengganggu identifikasi batu. Pada IVP kita bisa meningkatkan sensitivitas hingga 70%, tapi dengan kerugian karena kita harus menggunakan kontras melalui intravena. Next. Kemudian berikutnya adalah ultrasound. Ultrasound ini tersedia di mana saja, murah, dan tidak ada exposure dari radiasi. Tapi sensitivitasnya tidak terlalu tinggi, hanya 61%, walaupun spesifitasnya 97%. Penggunaan Doppler ultrasound juga bisa membantu karena adanya temuan ureteral jet atau adanya twinkling artifact. Kemudian kekurangan lain dari ultrasound ini adalah misinterpretasi dari ukuran batunya itu sendiri. Salah satu cara untuk mengakali ini adalah dengan mengukur acoustic shadow-nya, bukan mengukur batunya. Next. Pemeriksaan lain, modalitas yang sedang dikembangkan, belum ada, masih jarang digunakan, tapi akan menjanjikan itu digital tomosynthesis. Ini semacam plain radiografi, tapi mengambil beberapa slide, nanti kemudian direkonstruksi dengan software, sehingga memiliki kelebihan seperti CT scan, tapi dengan eksposur radiasi yang minimal. MRI juga bisa digunakan, tapi MRI ini kekurangannya adalah lebih mahal dan proses gambarnya lebih lama. Namun MRI lebih punya keuntungan juga, bisa digunakan pada ibu hamil selama kehamilan. Next. Ini adalah screening yang bisa kita lakukan untuk pasien yang pertama kali terdiagnosis dengan batu. Pertama kita harus jelas anamnesis untuk mengarahkan kira-kira penyebab batunya apa. Apakah ada penyakit komorbid. Kemudian dari pemeriksaan urin kita melakukan urinalisis, bisa urin kultur. Pemeriksaan kualitatif bisa pemeriksaan sistin. Kemudian tidak lupa dengan radiografi imaging, bisa dengan ronsen ataupun non-kontras CT scan. Dan jika sudah diambil batunya, kita bisa melakukan analisis dari batu. Next. Evaluasi metabolik dilakukan kita jika ada risiko tinggi dari metabolic disorder. Seperti yang bisa kita temui adalah distal renal tubular acidosis atau RTA, primary hyperparathyroidism, enteric hyperoxaluria, cystinuria, dan GOUT. Komposisi dari batu sendiri ini bisa membantu kita untuk menentukan manajemen berikutnya. Kemudian pada anak-anak harus dilakukan evaluasi metabolik karena kemungkinan besar penyebabnya memang metabolik pada anak-anak. Kemudian juga dengan pasien dengan abnormality dari anatomi juga harus dilakukan evaluasi metabolik. Next. Kemudian untuk yang recurrent stone former atau yang berulang dari AUA harus wajib dilakukan baik saat initial presentation maupun saat recurrent-nya. Kemudian pada pasien dengan diabetes, apalagi dengan yang tidak terkontrol, ini juga harus dilakukan full complete metabolic evaluation. Kemudian pasien dengan yang sudah pernah teranalisis komposisinya dari sistin, asam urat, dan sulfit juga harus dilakukan metabolic workup dengan pengambilan sampel 1 atau 2 kali dalam 24 jam urin tampung dengan diet yang random. Next. Ini analisis batu. Jika bisa diambil, AUA menyarankan untuk diambil. Kemudian hal ini jika pun ada kesempatan berikutnya untuk diambil dan dilakukan, disarankan juga untuk dilakukan karena komposisi dari batu sendiri bisa berubah-ubah dari tiap event ke event berikutnya. Untuk analisis sendiri menggunakan metode yang batunya sendiri dipecah menjadi bubuk. Kerugian dari ini adalah kita tidak bisa mengetahui hubungan secara mikrostrukturnya dan komposisinya dengan bagian-bagian lain. Kemudian selain itu juga ada penilaian dari gross morfologiknya, di mana ada 6 tipe utama dan 22 subtipe. Next.
Ini adalah pemeriksaan yang juga sedang dikembangkan, yaitu microCT. Kelebihannya adalah dia bisa memvisualisasi 1000 kali lebih baik, lebih besar dibanding dengan CT biasa. Sehingga kita bisa membedakan, seperti di gambar kita lihat bagian putih yang atas itu adalah uh, bagian hitam yang asam urat, kemudian ada yang apatit yang hanya putih, seperti itu. Next. Rekomendasi umumnya untuk pasien dengan batu, pertama intake cairan, kemudian mengatur BMI atau berat badan, diet dengan DES, kalsiumnya dibatasi, dan mengurangi intake dari minuman-minuman dengan pemanis buatan. Karena penyebab-penyebab ini berkontribusi 50% dari kejadian batu pada ginjal. Yang paling utama adalah urin yang rendah. Rekomendasinya sebaiknya untuk untuk intake minum adalah 2,5 liter per hari. Sedangkan jika saat ini kita sering mendengar untuk menghindari kopi, teh, bir ataupun alkohol, sebenarnya ada penelitian yang meneliti kalau itu sebenarnya malah memiliki efek diuretik, sehingga bagus untuk mencegah terjadinya endapan batu. Sedangkan yang jelas terbukti berbahaya adalah minuman dengan pemanis buatan, karena ini akan meningkatkan kadar kalsium pada darah dan asam urat. Kemudian yang perlu dihindari lagi adalah protein yang berasal dari hewani, karena ini akan meningkatkan absorpsi kalium, kemudian menurunkan produksi dari sitrat, di mana ini yang merupakan inhibitor dari pengikatan batu. Next. Pertama yang dibahas adalah batu yang berasal dari kalsium atau komposisi utamanya kalsium. Ini adalah batu yang paling sering kita temukan dengan 42% kalsium oksalat, monohidrat 18%, fosfat 15%, 3% brusit. Di mana kita sering temukan kalau batu itu hanya lebih dari satu subtipe. Kalsium fosfat ini lebih banyak pada wanita dan biasanya pada usia yang lebih muda, dan ini berhubungan dengan pH urin yang pada wanita yang memang lebih alkali. Kemudian adanya brusit atau hidroksiapatit yang hanya 2-3%. Jika memang ditemukan, bisa disimpulkan bahwa batu tersebut memang komposisi utama itu. Batu ini paling sulit dipecahkan dan tidak efisien, tidak cocok dengan shock wave lithotripsy. Next. Pada rekomendasi lama, kita diminta untuk membatasi intake kalsium. Tapi setelah diteliti ternyata ini malah mengakibatkan peningkatan oksalat, sehingga malah terbentuk batu kalsium oksalat. Seharusnya yang benar adalah tetap intake kalsium, tapi dengan jumlah yang sesuai, dan yang disarankan bukan yang suplemen, melainkan dari sumber-sumber alami. Next. Hiperkalsiuria adalah kondisi tingginya kalsium di dalam urin dengan angka lebih dari 200 mg per hari. Tidak ada batasan pasti apakah berapa angka yang akan menyebabkan terjadinya batu, tapi dengan prinsip bahwa semakin tinggi hiperkalsiuria, semakin tinggi risiko terbentuknya batu. Penyebab seringnya hiperkalsiuria ini adalah resorptif sendiri, atau memang karena penyerapannya lebih banyak, atau karena primary hyperparathyroidism, di mana ini akan mengekspresikan kalsium lebih banyak ke darah dan urin. Dan untuk kondisi terjadinya ini berarti manajemennya adalah dengan pengangkatan kelenjar paratiroid. Next. Ini seperti tadi pengelompokan hiperkalsiurinya, absorptif yang diserap dari GI tract, kemudian yang renal memang karena ginjal tidak bisa menyaring, dan idiopatik adalah hal-hal lain yang tidak diketahui. Ada teori dengan pengecekan dengan puasa dan diet kalsium dengan loading, tapi ini sudah ditinggalkan oleh AUA, tidak direkomendasikan lagi.
Kemudian suplemen kalsium dan vitamin D dari suplemen luar malah mengakibatkan tingginya kalsium pada urin. Next. Untuk hiperkalsiuria ini kita konservatifnya pertama adalah manajemen. Pertama jelas dengan minum yang banyak. Seperti yang kita tahu adalah saran utama dalam penanganan batu di atas 2,5 liter. Kemudian membatasi intake natrium dan kalsium karena keduanya ini adalah memiliki mekanisme transport yang sama di tubulus renalis, sehingga natrium yang tinggi juga menurun, juga akan membuat kalsium lebih banyak di urin karena tidak terserap, lebih banyak natrium yang terserap. Kemudian membatasi protein hewani tadi yang sudah dijelaskan dengan batasan 2.300 mg per hari untuk natrium. Next. Untuk terapi farmakologi yang paling sering digunakan adalah golongan tiazid, diuretik tiazid. Ini menstimulasi penyerapan kalsium pada tubulus distalis nefron, kemudian mempromosikan dengan ekspresi dari natrium. Ketika natrium keluar, kemudian kalsium diserap. Namun bahayanya dari sini adalah kemungkinan terjadinya hiperkalemi. Kemudian obat lainnya adalah ortofosfat. Ini ada kontraindikasinya, terutama jika ada UTI, ada infeksi, karena adanya peningkatan fosfor akan memperparah infeksi. Next. Kemudian ada sodium cellulose fosfat. Ini mengikat kalsium dan menghambat penyerapan kalsium. Ini sudah jarang digunakan dan di United States sudah tidak digunakan. Next. Kemudian pada batu kalsium ada juga kondisi hipositraturia, di mana pada perempuan di bawah 550 mg per hari, pada laki-laki di bawah 450 mg per hari. Ini adalah salah satu metabolic diagnosis, di mana terjadi karena adanya kalsium yang lebih tinggi di darah. Sitrat sebagai inhibitor dari agregitasi dari batu, dari pembentukan kristal, jika berkurang, maka akan terjadi pembentukan batu yang lebih cepat. Terjadinya hipositrat ini bisa jadi gambaran bahwa adanya penyakit lain. Bisa dari chronic diary, kemudian distal renal tubular acidosis. Next. Untuk hipositraturia ini terapi konservatifnya, seperti yang kita tahu paling mudah dicari di lemon dan jeruk. Kemudian suplemen oralnya ini bisa didapatkan dari obat-obatan yang berikatan dengan garam sitrat. Ini akan mengakibatkan alkalinisasi dari urin, sehingga meningkatkan pH urin dan meningkatkan ekspresi dari sitrat. Next. Kemudian terapi lainnya untuk hipositrat yang idiopatik, ini ada dari AWA guideline yang digunakan adalah potasium sitrat atau kalium sitrat. Kemudian efek samping dari ini adalah iritasi pada GI tract dan resiko hiperkalemi, di mana kita harus monitor. Kemudian pada pasien dengan batu yang sebelumnya didapatkan kalsium fosfat, perlu di follow up dengan urinalisis 24 jam untuk melihat apakah pH-nya turun dan terjadi supersaturasi. Next. Ini kondisi lain di batu kalsium, yaitu distal renal tubular acidosis. Ini terjadi karena adanya sitrat yang rendah dengan pH yang tinggi. Ini di manajemen dengan suplementasi alkalisasi urin, biasanya potasium sitrat. Next. Tiazid sebagai terapi dari hipositrat tadi, hiperkalsiumuria.
Ini bisa menyebabkan hipositraturia. Untuk jika terjadi, kita perlu memberikan suplementasi kalium. Next. Kemudian pada batu kalsium juga ada kondisi tingginya oksalat pada urin, yaitu di atas 40 mg per hari. Ini sama dengan kalsium, semakin tinggi jumlahnya akan meningkatkan juga risiko pembentukan batu oksalat. Beberapa orang mungkin akan lebih mudah menyerap oksalat. Ini karena ternyata ditemukan adanya bakteri flora pada usus yang memetabolisasi dari oksalat. Sedangkan bakteri ini sangat sensitif terhadap antibiotik, jadi pada orang yang menggunakan antibiotik secara serampangan, kemungkinan akan kehilangan flora ini dan jumlah oksalatnya lebih banyak karena tidak ada yang bakteri yang memetabolisasi. Jadi ada dua tipe, enteric hyperoxaluria yang memang penyerapannya lebih banyak, kemudian yang malabsorpsi. Hal ini karena oksalatnya berikatan dengan kalsium di intestin. Next. Kemudian ada kondisi primary hyperoxaluria. Ini adalah penyakit yang langka, di mana adanya kelainan dari sejak lahir, kelainan genetik dari metabolisme gliosalat. Ini adanya defek pada enzim alanin gliosalat aminotransferase dari penurunan resesif inheritance autosomal. Ini nanti pada anak-anak manifestasinya adalah pembentukan batu yang sangat cepat di awal-awal, defisit dari oksalat pada jaringan tubuh, dan biasanya pada ginjalnya akan ditemukan nefrokalsinosis. Pada pasien yang memiliki kondisi ini, bisa terjadi kematian sebelum umur 20 jika tidak ditangani. Next. Untuk hiperoksaluria ini kita konfirmasinya, jelas pertama kita harus lihat dulu untuk habit dietnya, apakah dia makan makanan yang banyak mengandung oksalat itu. Jika iya, kita evaluasi untuk menghindari. Kemudian, kalau vitamin C bisa membantu mengekspresian kelebihan oksalat. Tapi perlu diingat juga kalau vitamin C ini kita tidak boleh banyak meningkatkan pH juga. Dosis maksimalnya 2 gram sehari. Next. Untuk terapi farmakologis dari hiperoksaluria ini, pertama adalah kalsium sitrat yang sering digunakan. Selain ini bisa menurunkan jumlah oksalat, dia juga akan meningkatkan jumlah sitrat dan pH-nya. Ini baiknya dikonsumsi dengan makan untuk memaksimalkan pengikatan dan bisa diserap semua. Sedangkan untuk primary hyperoxaluria ini, terapinya yang ditemukan sekarang hanya vitamin B6. Ini adalah sebagai vitamin ini nanti dia akan berfungsi sebagai kofaktor untuk membantu menggantikan fungsi enzim yang hilang nih. Next. Penyebab lain dari terbentuknya batu kalsium ada yang asam urat dan oksalat. Kemudian ada juga yang bersama dengan magnesium. Untuk yang oksalat ini tadi seperti yang sudah dijelaskan, ini biasanya karena adanya penggabungan nukleasi yang heterogen, yang tidak sejenis. Kemudian jika memang ditemukan asam uratnya tinggi, pengobatannya dengan allopurinol sebagai pengurang dari asam uratnya. Kemudian untuk jika hipomagnesium, sebenarnya ada suplemen magnesium, tapi dengan efek samping intoleransi pada GI tract. Ini biasanya pada kasus-kasus dengan kelainan pada usus, seperti inflammatory bowel disease. Next. Kemudian kasus yang kedua untuk batu asam urat. Batu asam urat sendiri ini lebih sering ditemukan pada pasien yang tua dengan BMI yang tinggi dan pH yang rendah. Kemudian ini batu asam urat ini bisa ditemukan juga pada penyakit-penyakit seperti diare kronik, kemudian tadi sama penyakit pada usus seperti inflammatory bowel disease, pasien dengan ileostomi, dengan intake protein yang tinggi, atau juga memang punya gout. Kemudian adanya obesitas dan
serta DM. Kemudian penyebab idiopatик juga ada pada asam urat ini. Ini terjadi karena penurunan ekspresi dari urat dari tubuh sehingga jumlahnya di urin lebih banyak. Kondisi rendahnya pH urin ini adalah penyebab utama dari kristalisasi dari asam urat. Hingga saat ini tidak ada yang diketahui inhibitor untuk kristalisasi dari asam urat ini, sehingga terapi paling baik adalah mencegah agar urin tidak turun di bawah 5,5. Karena di bawah 5,5 asam urat akan mengkristal. Kemudian pada pasien dengan diabetes mellitus, resisten pada insulin ini akan memperparah produksi amonium pada urin. Ketika ini berikatan dengan hidrogen, ini akan juga menurunkan pH urin, sehingga memperparah kondisi asam urat, batu asam urat. Next, untuk diagnosis dari batu asam urat ini sendiri, kita harus dengan tetap analisis batu. Kemudian, karena asam urat ini tidak terlihat dari plain Ronsen, disarankan dengan non-kontras CT scan. Pada gross makroskopik, batu ini akan terlihat seperti berwarna orange. Next. Kemudian untuk terapi konservatif dari batu asam urat, jelas kita akan mengurangi intake dari asam uratnya sendiri, sumber-sumber makanan dari asam urat. Kemudian selalu dengan intake minuman yang lebih dari 2,5 liter per hari. Kemudian konsumsi makanan yang mengarahkan ke alkali, mengarahkan urin ke arah alkali, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Jika pasien dengan metabolic syndrome, jangan lupa untuk menangani metabolic syndrome dengan weight loss, mengontrol gula, dan aktivitas. Next. Kemudian untuk farmakologi dari asam urat sendiri, karena intinya tadi adalah mencegah pH untuk tidak turun ke bawah 5,5, alkalisasi urin bisa dilakukan dengan konsumsi potasium sitrat. Tapi pH ini tidak boleh terlalu tinggi di atas 7 karena malah akan membentuk batu kalsium fosfat. Sehingga penggunaan obat ini harus dititrasi. Untuk penggunaan allopurinol tidak digunakan sebagai first line terapi karena biasanya penyebab utamanya adalah pH-nya yang rendah. Namun jika memang jelas pasien memiliki kadar asam urat yang tinggi di darah dan di urin, bisa digunakan langsung allopurinol. Sedangkan untuk allopurinol ini juga bisa digunakan jika alkalisasi tidak berhasil sama sekali atau terjadi pembentukan batu berulang. Next. Kemudian batu sistin. Batu sistin ini terjadi karena adanya kelainan genetik pada gen. Ada 2 gen yang terpengaruh, di mana gen ini mempengaruhi transport dari amino asid, asam amino, sehingga asam amino ini tidak bisa diserap, padahal dia adalah metabolik dari sistin, ortinin, lisin, dan arginin, sehingga jumlah sistin pada urin meningkat. Untuk pasien dengan sistinuria ini biasanya pada usia muda, karena kelainannya sudah bawaan, dan biasanya ada keluarga dekat, keluarga darah, satu kandung yang memiliki keluhan yang sama. Batunya biasanya berbentuk staghorn atau hingga memenuhi kalik. Untuk diagnosisnya, kalau dari zaman dulu menggunakan sodium nitropuricide, jika diteteskan ke urin, akan berubah menjadi ungu. Selain itu, kalau sekarang bisa digunakan analisis mikroskop, akan ditemukan bentuk kristal yang berbentuk heksagonal. Untuk kuantitatifnya bisa dihitung dengan urin tampung 24 jam. Untuk terapi konservatif dari batu sistin, solubilitas dari sistin sendiri ini kalau terjadi jika di bawah 250 mg dalam 1 liter. Jika di atas 250 mg dalam 1 liter, dia akan mengkristal. Karena itu, edukasi untuk intake minuman yang lebih banyak, 3-5 liter per hari untuk dewasa dan 3 liter per hari untuk anak-anak. Kemudian menghindari diet
tinggi protein hewani karena ini mengandung banyak asam amino yang nantinya akan berubah menjadi sistin. Dan tidak lupa juga untuk konsumsi buah-buahan dan sayuran karena akan meningkatkan pH. Next. Untuk terapi farmakologis dari sistin sendiri, pertama jelas dengan potasium sitrat untuk agar pH-nya tidak terlalu asid. Kemudian karena untuk sistin ini solubilitasnya di atas 8,3, di mana susah dicapai walaupun dengan alkalisasi. Karena itu terapi utamanya bukan alkalisasi tapi mengurangi solubilitasnya. Pada pasien dengan gangguan motilitas dari GI tract, obat potasium sitrat ini bisa membuat iritasi pada usus. Kemudian ada terapi lini kedua juga untuk meningkatkan solubilitas dari sistin ini, obat-obatan seperti thiol, kuprimin, dan captopril. Untuk follow up-nya dari batu sistin ini kita adalah mencegah terjadinya pembentukan batu, menjaga fungsi ginjal, dan membatasi efek samping dari obat yang kita berikan, dan memastikan pasien patuh terhadap anjuran dokter. Kemudian untuk follow up lanjutnya, selain 6 bulan setelah manajemen pertama dilakukan, follow up lanjut setiap tahunnya, dan jika terjadi perburukan, jaraknya bisa diperdekat. Untuk penggunaan obat thiol tadi, golongan thiol lagi, karena memiliki efek samping seperti neutropeni, trombositopeni, dan anemi, proteinuri, rash, dan defisiensi dari koper atau zinc, perlu dilakukan cek darah rutin, cek fungsi ginjal, dan jumlah protein pada urin setidaknya setahun sekali. Next. Untuk patuhan pasien dan quality dari hidup pasien atau quality of life, pada pasien dengan sistinuria ini akan lebih sulit dicapai karena pasiennya akan lebih sering untuk terjadi rekurensi pembentukan batu, sehingga manajemennya merupakan manajemen yang panjang. Next. Oke, kemudian ada batu infeksi atau next. Ya, untuk batu infeksi ini adalah batu yang terbentuk secara sekunder karena adanya infeksi pada urin dari bakteri yang memproduksi urease. Urease sendiri ini di urin dipecah menjadi amonia dan karbon dioksida pada pH yang alkali. Amonia ketika bereaksi dengan air akan membentuk dan dengan berkombinasi dengan magnesium dan fosfat akan membentuk magnesium amonium fosfat MAP atau yang sering kita sebut dengan struvit, batu struvit. Sedangkan batu karbon dioksida sendiri itu tadi untuk bakteri yang paling sering pada batu infeksinya adalah Proteus mirabilis dan Enterococcus. Untuk E. coli hanya sedikit saja. Next. Gejala-gejala yang bisa ditemukan pada batu dengan batu infeksi ini ada akut pielonefritis, demam, nyeri pinggang, nyeri BAK, kemudian ditemukannya pus pada urin. Kemudian pada mortality dalam 10 tahun pada pasien dengan yang tidak diterapi dengan bedah bisa sampai 28%, sedangkan dengan terapi dengan bedah 7% saja. Next.